Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online untuk mata kuliah Listening for Academic Purpose. Dan di video ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai mata kuliah Listening for Academic Purpose. Saya Heri sebagai pengampu mata kuliah dan salah satu dosen di Fakultas Bahasa dan di Prodi Bahasa Inggris. Oke, ada 3 hal yang akan saya sampaikan dalam video kali ini, yaitu mengenai mata kuliah Listening for Academic Purpose itu sendiri, RPS-nya yang berisi tentang materi-materi yang akan disajikan atau dilaksanakan selama 1 semester. Kemudian yang terakhir adalah ada grading system atau sistem penilaian untuk mata kuliah Listening for Academic Purpose. Oke, kita langsung ke yang pertama. Hal pertama yang akan disampaikan di video ini yaitu terkait dengan mata kuliah Listening for Academic Purpose itu apa sih? Jadi Listening for Academic Purpose itu merupakan mata kuliah turunan dari mata kuliah Listening, karena di Prodi Bahasa Inggris kita memiliki mata kuliah dasar yaitu listening, reading, speaking, writing. Nah, di listening juga memiliki beberapa mata kuliah lain, yaitu jenis-jenisnya ada active listening for communication, ada listening for academic purpose, ada listening in business context, dan lain-lain. Nah, khusus di mata kuliah listening for academic purpose ini, pada dasarnya materi di mata kuliah ini meliputi materi listening yang berhubungan dengan reporting, lecturing, broadcasting, interviewing, speaking, dan lain-lain. Itu banyak sekali hal-hal yang berhubungan sama akademik. Dan mata kuliah ini bertujuan untuk melatih para mahasiswanya untuk mendengarkan pastinya atau menyimak perkuliahan, atau ya pada dasarnya adalah dialog-dialog conversation yang ada di audio file yang nanti kita akan sajikan. Berikutnya adalah melakukan note taking. Jadi nanti ada beberapa video yang kalian akan simak dan kalian butuh untuk bikin note taking untuk mendengarkan beberapa vocabulary yang mungkin belum terlalu familiar vocabulary-nya. Kemudian nanti juga akan memperkenalkan peristilahan-peristilahan dalam bidang restoran, dalam bidang bisnis, tourism, dan lain-lain lah. Banyak sekali. Kemudian yang terakhir adalah memberikan gambaran umum mengenai area pekerjaan. Nah, jadi di akademik Purwas itu selain berhubungan sama akademik, juga nanti pada dasarnya adalah goals-nya itu berhubungan sama bidang pekerjaan gitu. Oke, itu yang pertama mengenai mata kuliah Listening for Academic Purpose. Yang berikutnya adalah ini RPS-nya dari mata kuliah Listening for Academic Purpose. Yang berhubungan dengan mata kuliah Listening for Academic Purpose itu ada 14 kali perkuliahan dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester UTS di pertemuan 8 dan ujian akhir semester atau UAS di pertemuan terakhir atau di 16. Nah, di antaranya itu, di antara UTS dan UAS, itu ada materi-materi yang akan kita selenggarakan atau kita laksanakan. Contoh, di pertemuan pertama, seperti yang sekarang akan kita lakukan, ini adalah salah satu video untuk pertemuan pertama atau meeting 1 yang berisi tentang ada grading system, ada review syllabus. Nah, di pertemuan berikutnya itu ada materi mengenai English for Hotel Industry, yaitu nanti menyajikan atau membahas mengenai perkenalan kalau di dunia pekerjaan itu seperti apa, dan lain-lain. Banyak hal yang akan kita bahas nanti. Berikutnya adalah ada English for Hotel Industry bagian 2. Ini masih nyambung dengan materi yang kedua. Dan di pertemuan keempat ada English for Business 1 tentang marketing the product. Berikutnya ada Global Concerns. Dan di pertemuan 6 ada Making Contact. Ini English for Socializing. Ini semuanya masih di dunia kerja ya. Dan di pertemuan 7 ada Networking at a Trade Fair. Nah, itu untuk materi sebelum UTS. Sedangkan materi setelah UTS itu masih ada hal-hal yang berhubungan sama pekerjaan, yaitu contohnya English for Presentation 1. Ini gimana sih caranya kita presentasi
di ranah pekerjaan. Nanti ada audionya juga sebagai contoh yang akan disajikan. Pertemuan 10 juga sama, masih nyambung dengan pertemuan 9. Ada pertemuan 11 yaitu English for Office, ada Job Information. Di pertemuan 12 ada English for Technology, ada Crank Call and TV Show. Ada di pertemuan 13 dan 14 itu ada English for Restaurant. Jadi ini menyajikan audio listening atau percakapan yang berkaitan sama pekerjaan di restoran. Dan yang terakhir adalah ada English for Business 3, talking about financial issue. Ini berhubungan sama masalah-masalah terkait keuangan. Nah, untuk lebih detailnya, mata kuliah listening for academic purpose itu akan terlihat di RPS-nya. Jadi, RPS ini menyajikan informasi mengenai materi, mengenai pustaka wajib atau daftar pustakanya atau buku acuannya yang bisa kalian dapatkan. Dan ini juga nanti akan saya share di perkuliahan online sehingga kalian bisa unduh dan bisa jadikan ini sebagai acuan. Nah, ini kalau dilihat di setiap pertemuan itu ada pembahasan yang lebih detail. Ini bisa kalian lihat sendiri, kalian bisa baca, dan kalian bisa pelajari. Begitu. Baik, untuk berikutnya adalah Listening for Academic Purpose memiliki sistem penilaian yang standar dengan mata kuliah yang lain, yaitu berdasarkan standar nilai di Universitas Widyatama. Untuk grading sistemnya sendiri, ini contohnya seperti ini. Untuk mata kuliah listening, pada dasarnya ada 4 komponen penilaian. Yang pertama adalah ada K di sini, yaitu kehadiran. Dan T atau Q itu adalah tugas dan kuis, UTS dan UAS. Ini bobotnya masing-masing K 10%, T Q 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Oke, jadi kalau kita contohkan dari keempat elemen tersebut, kalau kita isi satu persatu, itu akan menghasilkan angka mutu. Misalkan, dalam satu semester kalian memenuhi pertemuan perkuliahan itu sebanyak 12 kali. 12 kali itu berarti 86 konversinya. Jadi kita isikan 86. Tugas kuisnya selama satu semester, jika dia rata, itu misalkan kalian dapat 80. UTS-nya misalkan 75, UAS-nya misalkan 78. Nah, jadi kalau kita lihat di sini komponennya sudah terisi, sudah lengkap, nanti kita akan hitung di akhir menjadi angka mutu. Nah, angka mutu itu sebagai nilai akhirnya. Nah, di sini kalau perolehan kalian seperti ini, berarti angka mutunya adalah 78,9. Oke, 78,9 itu ada di area mana? Ada di area sini, yaitu 79. 79 itu nilainya apa? A-. Jadi nanti di transkrip kalian dapat A-. Begitu penjelasannya. Nah, jadi begitu kira-kira untuk sistem penilaian di mata kuliah listening for academic purpose. Dan untuk video perkuliahan di mata kuliah listening for academic purpose ini kiranya hanya sekian. Jika ada pertanyaan atau informasi yang kalian butuhkan, silakan bisa menghubungi WhatsApp, atau nanti kita akan bikin grup WhatsApp agar semua informasi yang kalian butuhkan didapat dengan mudah gitu. Dan juga bisa kalian akses lewat email untuk informasinya, dan serta bisa didapatkan di forum perkuliahan online. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.